Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan nama saya Nur Yazin SKP NS MKes. Saya salah satu dosen di Universitas Karya Persada Muna pada Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi S1 Ilmu Keperawatan. Kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat bertujuan untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen SMART tahun 2024. Pada program studi S1 Ilmu Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya yaitu mata kuliah keperawatan penyakit menular dengan bobot 2 SKS yang berada pada semester 4. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi S1 keperawatan. Berikut saya akan mendeskripsikan mata kuliah keperawatan penyakit menular, merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi S1 keperawatan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana tentang konsep dasar penyakit menular, konsep penyebab penyakit, jenis-jenis penyakit menular, dan mahasiswa juga diajarkan bagaimana membuat asuhan keperawatan tentang penyakit menular. Adapun capaian lulusan pada mata kuliah ini yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, yang pertama yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Terus aspek sikap yang selanjutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek pengetahuan mampu memahami teori dan konsep perilaku kesehatan. Aspek keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Keterampilan umum yang selanjutnya mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Keterampilan khusus selanjutnya mampu menganalisis atau penyebab masalah kesehatan. Capaian mata kuliah, mahasiswa mampu menguraikan konsep penyakit menular. Mahasiswa mampu menguraikan mekanisme rantai penularan penyakit. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat asuhan keperawatan penyakit filariasis. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat asuhan keperawatan penyakit malaria. Mahasiswa mampu menguraikan dan menjelaskan serta membuat aspek penyakit demam tipoid. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat askep TB paru. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat askep HIV/AIDS. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat askep kusta. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat askep hepatitis.
mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat askep diare. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan model pembelajaran yang metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu saya memberikan materi kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa memberikan umpan balik atas materi yang saya sampaikan. Interaction yaitu interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau interaksi mahasiswa antar mahasiswa. Terus selanjutnya assessment. Setelah penyampaian materi, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang pokok-pokok kajian materi. Indikator pemberian nilai pada mahasiswa yaitu dengan bobot kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikut contoh video pembelajaran secara luring yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk kita melanjutkan materi asuhan keperawatan penyakit kusta. Sebelum saya melanjut materi ini, terlebih dahulu kita review mata kuliah lalu tentang apa kemarin yang sudah dipelajari. Penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Ada yang bisa? Silakan. Nama? Silakan Cindy berdiri. Oke, terima kasih Cindy. Ada lagi yang lain yang berkomentar? Silakan. Jadi penularan penyakit ada beberapa. Ada yang ditularkan langsung dari orang ke orang, terus dari hewan ke orang, terus ada yang melalui perantara. Jadi yang melalui perantara itu ada melalui udara, air, makanan. Silakan nama. Penyakit kusta, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra. Ada lagi yang lain yang mau berkomentar tentang penyakit kusta? Tentang penyakit kusta?
Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi kusta ini sangat progresif bila tidak ditangani dan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, pada saraf-saraf tepi, anggota gerak, dan mata. Bahkan dia dapat menyebabkan kecacatan permanen. Cacat permanen. Ada yang sudah lihat penderita kusta? Belum. Jadi penyebab dari kusta itu dia disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi morfologinya itu dia berbentuk pleomorf lurus, batang panjang, sisi paralel dengan kedua ujung bulat. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini, bentuk Mycobacterium leprae. Bisa dilihat bentuknya? Jadi masa inkubasi lepra ini dia sangat panjang atau lama. Dia 5-7 tahun baru dia menimbulkan gejala. Jadi lama. Kalau misalnya hari ini kita terinfeksi atau terkena virus bakterinya, nanti 5 atau 7 tahun ke depan baru dia muncul gejala. Jadi bagian tubuh yang dingin dia tempat-tempat yang dia senangi ini bakteri. Biasanya misalnya saluran pernapasan, testis, ruang anterior mata, kulit, terutama cuping telinga dan jari. Terus manifestasi klinik dari kusta ini dia dia akan menunjukkan gambaran yang jelas pada stadium lanjut. Jadi untuk diagnosisnya itu dia bisa ditegakkan dengan pemeriksaan fisik. Jadi bisa dilihat tanda-tanda fisik dari si penderita. Misalnya dia anhidrosis. Jadi anhidrosis itu kulit tidak mengeluarkan keringat. Terus luka pada telapak kaki, terus dia tidak merasa nyeri. Kulit menjadi mati rasa, kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan, tekanan, dan suhu. Selanjutnya saraf membesar, umumnya pada lutut dan siku. Itu gejala yang bisa muncul pada si penderita kusta. Terus alis dan bulu mata rontok permanen. Terus otot kaki dan tangan dia melemah. Jadi apabila ada salah satu tanda-tanda misalnya lesi kulit di anestesi, penebaran saraf perifer, terus ditemukan Mycobacterium leprae, itu bisa dikatakan, bisa didiagnosis dia sudah menderita kusta. Ini contoh pasien yang sudah memiliki gejala-gejala penyakit kusta. Ada lesi-lesi yang berwarna putih dan bercak putih. Kalau disentuh biasanya dia sudah mati rasa, dia tidak merasakan sakit. Terus ini ada contoh penyakit kusta. Jadi jari-jarinya ini dia mengalami rontok. Awalnya lesi dulu, terus awalnya normal,
normal, terus lama-lama akan berjatuhan dan dia tidak akan rasa. Tidak. Iya, dia dia tidak, bahkan dia tidak rasa kalau misalnya tangannya sakit sampai jatuh. Ini bisa dilihat gejala-gejala yang muncul pada penderita kusta. Terus bagaimana kita mencegah penularan penyakit kusta? Jadi kusta itu penyakit yang bisa cegah. Jadi untuk mencegah penyakit kusta kita bisa melakukan pengobatan sejak dini secara rutin terhadap penderita kusta agar bakteri yang dibawa tidak dapat lagi menularkan pada orang lain. Terus kita menghindari atau mengurangi kontak fisik dengan jangka waktu yang lama pada penderita kusta. Untuk mencegah selanjutnya kita meningkatkan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Jadi kita jangan bertukar pakaian sama orang yang menderita ataupun yang kita tidak tahu bahwa riwayat orang itu bagaimana. Jadi kita harus menjaga kebersihan diri. Terus meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh dengan cara berolahraga dan meningkatkan pemenuhan nutrisi pada diri sendiri. Selanjutnya tidak bertukar pakaian dengan penderita karena basil bakteri juga terdapat pada kelenjar keringat. Jadi yang suka tukar-tukar pakaian mungkin segera dihentikan. Selanjutnya kita memisahkan alat-alat makan atau alat-alat mandi dengan penderita kusta. Terus kalau untuk penderita kusta usahakan dia tidak meludah sembarang karena basil bakteri itu bisa hidup dalam droplet. Jadi kalau misalnya untuk menjaga diri kita, kalau kita lihat droplet jangan diinjak. Sudah. Isolasi pada penderita kusta yang belum mendapatkan pengobatan. Jadi untuk penderita yang sudah mendapatkan pengobatan tidak menularkan penyakit pada orang lain. Selanjutnya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bagaimana mekanisme penularan penyakit kusta. Nah, sekarang kita masuk pada asuhan keperawatan penyakit kusta. Nah, kalau di dalam asuhan keperawatan apa saja yang dilakukan? Ada yang bisa? Pengkajian? Diagnosa? Jadi dalam asuhan keperawatan 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengkajian, terus diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Jadi pada pengkajian bisa kita melakukan wawancara langsung kepada pasien. Atau kita melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Jadi hasil pengkajian misalnya ada bercak putih atau kliennya itu merasa tidak sakit saat disentuh. Terus kulit terabah kering dan kasar. Itu untuk pengkajian pada penyakit kusta. Jadi semua sudah bisa melakukan pengkajian kan? Sudah.
Kira-kira apa saja diagnosa keperawatan yang muncul pada penyakit kusta? Kan tadi sesuai dengan pengertian etika itu dia dimana menyerang bagian kulit. Nah pasti saat pasti ada gangguan kulit yang dia derita. Kemungkinan pasti misalkan gangguan kerusakan dengan kulit. Kerusakan jaringan. Ada lagi yang bisa menambahkan diagnosa apa yang bisa muncul pada penderita kusta? Diagnosa yang muncul. Diagnosa yang muncul gangguan rasa nyaman. Ada lagi? Silakan. Apa diagnosa yang akan gangguan citra tubuh. Jadi itu diagnosa yang bisa muncul pada penderita kusta. Jadi yang pertama ada kerusakan integritas kulit atau jaringan. Gangguan rasa nyaman, resiko penularan penyakit. Terus apa tadi yang disebut? Gangguan citra tubuh, karena pada penderita kusta itu dia akan rontok atau ada lesi sehingga dia akan mengalami gangguan citra tubuh. Nah, intervensi keperawatan. Jadi intervensi keperawatan ini tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengimplementasikan rencana keperawatan. Kira-kira implementasi keperawatan apa yang akan muncul dari diagnosa tadi? Oke, perawatan lesi kusta. Terus ada lagi? Jadi menjaga kebersihan diri atau personal hygiene. Pemindahan pasien ke ruang isolasi untuk meminimalisir penularan penyakit. Oke. Terus yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, maka kita catat dari diagnosa yang disebutkan tadi apa yang sudah berhasil. Jadi diagnosa yang belum teratasi masalahnya, maka itu dilanjutkan, dievaluasi. Jadi selanjutnya untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang penyakit menular, maka saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Jadi dari tugas kelompoknya itu buat ASCOP tentang kelompok pertama ada pneumonia, DBD, tifoid, dan malaria. Saya? Ya. Untuk
Untuk penyakit kusta bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Minggu depan kita lanjut dengan diskusi kelompok. Jadi diskusi kelompok ini kita fokuskan pada kasus asuhan keperawatan. Jadi bagaimana cara merawat pasien-pasien yang mengalami penyakit menular. Bisa ya tugasnya? Bisa. Jadi untuk pertemuan hari ini